Ustadz Agus Masih Muda. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Ketua Program Pengajian, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan Bapak Ibu dan anak-anak semuanya yang saya banggakan dan saya cintai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam serta tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan para rasul. Semoga kita yang hadir di sini selalu diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, tak lupa saya sampaikan terima kasih kepada panitia, Bapak Ibu guru dan anak-anak OSIS yang telah berupaya melaksanakan acara Maulid ini. Semoga cerita yang kalian semuanya dan kerja kerasnya untuk kesuksesan acara ini menjadi tabungan pahala. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru SKPU dan anak-anak semuanya yang telah memberikan sebagian fisiknya yang diberikan kepada anak-anak yatim piatu. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat. Semoga Allah menambahkan rezeki yang berlipat ganda untuk kita semuanya. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada panjenengan semuanya yang hadir di sini dan kepada Bapak Ustadz. Terima kasih Bapak sudah hadir di sini memenuhi undangan kami. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin. Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya, mohon maaf sebesar-besarnya pelaksanaan Maulid kita laksanakan pada pukul 13 selesai acara pembelajaran. Dikarenakan memang sekarang masih suasana pandemi, kita harus menerapkan protokol kesehatan, kita harus menjaga penyebaran COVID, sehingga semua siswa bisa hadir di sini. Anak-anak yang hadirnya ada perwakilan setiap kelas ada 2 orang dan anak-anak OSIS. Karena memang kita harus menjaga penyebaran COVID, inilah yang akan kita lakukan. Bapak Ibu semuanya, tak lupa panjenengan semuanya, anak-anakku, kita harus sesuai anjuran pemerintah bahwa kita harus bermasker dan menjaga kerumunan. Ini yang bisa pesankan kepada panjenengan semuanya. Semoga acara ini memberikan manfaat yang baik untuk kita semuanya. Saya mohon maaf apabila acara ini ada kekurangan. Sekiranya kita sudah berusaha sekuat tenaga, tapi apapun yang terjadi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Sekolah SMKN 111 yang telah berkenan memberikan sambutan. Acara selanjutnya
Acara selanjutnya Maulidatul Hasanah yang akan dibawakan oleh Ustaz Agus Hasan Muhtasidillah. Untuk beliau kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'dah. Yang sangat saya hormati dan saya muliakan Kepala Sekolah SMK Negeri Sumberasi Ibu Siti Rohmah yang sudah memberikan sambutan kepada kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Dewan Guru tanpa terkecuali, wabil khusus kayaknya ada saudara ini masih, yaitu Habib Abdurrahim Basyaibani. Begitu juga dari siswa-siswi SMK, oleh khusus panitia yang hari ini diperankan oleh anak-anak OSIS yang saya hormati dan yang saya cintai. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sore hari ini kita bisa bermuajahah, bisa bertatap muka dalam acara yaitu Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pertemuan kita sore ini, kumpul-kumpul kita sore ini semuanya mendapatkan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tetap berlimpah curahkan junjungan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Para hadirin, para siswa-siswi SMK Sumberasi yang saya cintai, suatu kebanggaan dan kehormatan saya diundang untuk mengisi dalam rangka Maulidun Nabi sekaligus santunan yang barusan diberikan kepada anak-anak yatim, di mana kebanggaan bagi kami adalah SMK Sumberasi yang tetangga sebelah dengan kediaman saya itu juga mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah kehormatan yang luar biasa, sebuah kegiatan yang luar biasa. Di pendidikan negeri SMK ini masih mengadakan acara Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya itu biasanya kalau mengisi Bapak Ibu itu bahasa Madura. Jadi kalau campur tidak apa-apa ya. Insya Allah paham juga ya bahasa lokal masalahnya. Bahasa Madura sedikit. Campur-campur tadi. Pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Madura. Para adik-adik semuanya, Dewan Guru yang saya hormati, apa hikmah dibalik mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Banyak sekali. Kalau kita menceritakan tentang kehebatan lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita satu hari satu malam ini tidak akan selesai. Keistimewaan Rasulullah, keistimewaan hadirnya baginda Rasulullah, kehebatan sosok seorang Nabi akhir zaman, kalau kita ceritakan hari ini sampai besok ini tidak akan pernah selesai. Saking hebatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang harus kita garisbawahi, Bapak Ibu dan adik-adik sekarang, adalah bagaimana cara kita bersyukur sebagai menjadi umatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena begini, ada dalam sebuah hikayat, sebuah cerita kehebatan umat Nabi Muhammad SAW
yang harus kita syukuri menjadi umat Nabi Muhammad adalah ada 4 macam perkara yang memang itu diminta oleh baginda Rasulullah ketika kanjeng Nabi Isra Mi'raj. Allah memberikan petunjuk kepada kanjeng Nabi bahwasanya hai Muhammad, umatmu adalah umat yang paling lemah imannya, umatmu adalah umat yang paling lemah fisiknya, umatmu adalah umat yang paling kecil keadaannya, dan umatmu juga umat yang paling terpengaruh dalam segi kemaksiatannya. Apa yang kau minta pada hari ini untuk umatmu? Maka kanjeng Nabi itu ketika dipanggil suami oleh para adik-adik sekalian, itu beliau tidak hanya meminta kepentingan pribadinya. Ketika malaikat Jibril datang, ya Muhammad, kau dipanggil Allah untuk berangkat ke suami. Dan ada nggak oleh-oleh nanti untuk umatmu? Jadi diibaratkan bapak ibu bepergian ke kota kemana, itu tidak hanya makan bakso dimakan sendiri, tapi difikirkan siapa yang di rumah, anak, istri, dan keluarga. Itu juga kebahagiaan. Kanjeng Nabi ketika Isra Mi'raj didatangkan oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, kau dipanggil oleh Allah untuk Isra Mi'raj. Ini kepentingan saya apa enggak? Untuk umat juga, atau ada enggak nanti permintaan saya untuk umat saya? Nah, sampai di sana permintaan kanjeng Nabi Muhammad yang tadi saya ceritakan itu adalah satu yang menjadi tolak ukur terhadap kanjeng Nabi Adam alaihissalam. Ya Allah, permintaan kanjeng Nabi, jangan kau berikan kesalahan, jangan kau berikan siksa dan adab kepada umatku sebelum ajalnya mereka datang. Sebab syafaatku, kata kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka satu contoh kehebatan bapak Nabi Muhammad dengan Nabi Adam ketika berbuat salah. Nabi Adam sekali berbuat salah, itu Allah kasih 4 ta'zir, kasih 4 hukuman. Sebab doanya Nabi Muhammad ketika kita berbuat dosa bermacam-macam, Allah akan memberikan kesempatan 4 perkara itu. Ini Pak Ibu yang ketiga. Jadi Nabi Adam itu kita tahu punya satu kesalahan, Allah beri sanksi 4 macam. Seandainya ini terjadi kepada kita, wah bagaimana ini? Apa kesalahan Nabi Adam sama Ibu Hawa? Yaitu memakan buah. Sekali berbuat maksiat, Nabi Adam Allah kasih 4 hukuman. Nah, itu yang diantisipasi oleh kanjeng Nabi Muhammad yang akan terjadi kepada umatnya yang paling lemah imannya, paling lemah fisiknya, sehingga diminta oleh Allah tidak terjadi sebagaimana Nabi Adam. Kesalahan Nabi Adam makan 1 buah roti, Ibu Hawa makan 2 buah roti. Makanya ini kalau laki-laki bapak di sini ada buah roti masih ada. Ya, ini ada di sini. Makanya Nabi Adam itu makan buah roti 1 kali, ini mau masuk ke perut nunggu 1 bulan. Katanya anak-anak orang Madura, ini dulu ini kan tidak sebulan gara-gara kata. Makan buah roti 1 kali, Nabi Adam itu mau jatuh ke perut itu nunggu 1 bulan. Baru 1 bulan jatuh ke perut. Makanya ada namanya puasa Ramadan 1 bulan. Kenapa puasa Ramadan 1 bulan? Kalau kita sudah selesai puasa Ramadan, itu ibaratkan sudah diterima taubatnya Nabi Adam gara-gara makan buah. Ibu Hawa ambil 2. Pada waktu itu Ibu Hawa langsung turun makan. Turun ada di depan, tidak ada di belakang. Ya untung saja 2 yang dimakan, kalau 4 bahaya. Ini Nabi Adam 1 kesalahan, Allah berikan 4 ta'zir. Itu yang ditakuti umat Muhammad, itu yang ditakuti kanjeng Nabi ketika beliau luar biasa permohonan cintanya, permintaannya kepada umat Nabi Muhammad. Apa-apa macam ta'zir, apa-apa tindakan, apa-apa hukuman Allah kepada Nabi Adam 1. Allah pisahkan Adam dengan istri tercintanya gara-gara 1 buat maksiat. Seandainya kita tidak melaksanakan sholat zuhur kemudian kita pisahkan dengan istri, bagaimana kalau tidak syafaat? Dapat syafaatnya yang Nabi Muhammad SAW. Coba bayangkan Bapak Ibu. Nabi Adam makan berhubungi 1 kali buat maksiat, 1 kali melanggar, diberi 4 kesalahan, diberi 4 hukuman yang dahsyat dan luar biasa. Pertama, Allah pisahkan Nabi Adam dengan istri tercinta Ibu Hawa. Dipisahkan di mana? Jauh. Padahal pada waktu itu belum ada handphone, waktu itu belum ada televisi, waktu itu belum ada koran. Isi dunia hanya berdua, antara Adam dan Ibu Hawa, tidak ada orang lain. Tapi Allah pisahkan Nabi Adam dengan Ibu Hawa, dengan istri tercinta, suami tercinta, gara-gara 1 kesalahan. 4 berapa kali kita berbuat dosa karena syafaatnya kanjeng Nabi Muhammad, Allah tidak memberikan takziran, tidak memberikan hukuman, masih ditunda oleh Allah.
Coba bayangkan seumpamanya pas sekarang saya buat dosa, tidak sholat, bermaksiat, tiba-tiba saya mendapatkan hukuman kayak Nabi Adam. Sekali tidak sholat, istri saya dibuang ke Jakarta. Wah, ini bahaya ya kan? Berapa kali kata saya istri, berapa kali kata saya beristri. Ini Nabi Adam dibuang oleh Allah, ditakzir, diberi hukuman dengan Ibu Hawa di setan yang sangat jauh. Ada mengatakan ulama Ibu Hawa dibuang ada di Jeddah. Nabi Adam ada di Uzbekistan, ada yang mengatakan ini jauh sekali. Itu satu. Allah pisahkan suami istri ketika buat kesalahan. Tapi umat Muhammad, umat Nabi Muhammad, walaupun berbuat dosa berkali-kali, syafaatnya, lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad, Allah masih beri kesempatan untuk bertaubat. Satu. Yang kedua, apa hukuman Nabi Adam satu dosa satu maksiat? Allah turunkan tempat Nabi Adam dari tempat yang mulia ke tempat yang tidak mulia, yaitu ada di surga. Allah turunkan, Allah takzir, Allah hukum, hei Adam, kau melanggar, kau bermaksiat sekarang, pergi kau, turun kau, pulang kau dari surga, pergi ke dunia sama Ibu Hawa. Ini satu kesalahan. Jadi satu kesalahan, satu maksiat, Allah langsung memberikan hukuman yang istimewa kepada Nabi Adam. Pertama dipisahkan dari istrinya. Yang kedua, yang ketiga, hukuman Nabi Adam gara-gara satu kesalahan, Allah telanjangkan bulat-bulat bukan auratnya Nabi Adam sampai Ibu Hawa itu dia. Coba seandainya sekarang saya seumpamanya buat maksiat, buat dosa ghibah, dosa kepada orang tua, dosa kepada guru, maksiat kepada Allah. Seandainya sekarang pas saya buat maksiat, tiba-tiba langsung telanjang, bagaimana? Bayangkan, malu dan pasti malu. Nabi Adam sekali makan buah hulbi, Ibu Hawa sekali makan buah hulbi, langsung ditelanjangi bulat-bulat oleh Allah, dan ditutup hanya sebatas ditutup dengan daun-daunan saja pada waktu itu. Ini sekali berbuat maksiat, Allah telanjang bulatkan Nabi Adam dan Ibu Hawa. Ini para adik-adik sekalian. Sehingga umat Nabi Muhammad berapa kali berbuat dosa, berapa kali tidak sholat, berapa kali berbuat dosa kepada ayah ibu, kepada Allah, tidak mengerjakan apa-apa, tapi masih namanya umat Muhammad, Allah masih memberikan kesempatan ampunan gara-gara menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, yang keempat, hebatnya umat Nabi Muhammad, walaupun banyak kesalahan, dengan satu kesalahan Nabi Adam, yaitu Allah mengampuni dosanya kita sebagai umat Muhammad seandainya tobat hari ini. Seandainya kita tobat hari ini. Nabi Adam buat satu kesalahan, menunggu tobatnya, terima tobatnya oleh Allah itu menunggu 400 tahun, Bapak Ibu. Coba bayangkan, satu kali buat maksiat, anggap sudah huldi itu kita khomer, atau huldi itu makanan riba, atau huldi itu maksiat lain, maka satu kali diterima tobatnya Nabi Adam menunggu 400 tahun. Coba umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekarang kita berbuat dosa, berbuat maksiat, sekarang kita tobat, bahkan ketika kita azab tiba kemudian yang tobat, la ilaha illallah Muhammad Rasul, maka Allah langsung menerima tobatnya umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini disebabkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syafaat Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak nanti hanya di dunia, tapi juga ada di dunia, tidak ada akhirat di surga, tapi juga di dunia kita mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita setiap tahun itu pasti mengadakan maulid. Nanti ini namanya Maulid Agung. Pas nanti malam 12 itu ada sekalian. Yang ada di masjid maupun masjid, yang ada di musola maupun musola, karena bulan Maulid itu adalah bulan yang menjadi sebuah syariat simbol dari kegiatan agama yang lain. Satu contoh begini, pada waktu Kanjeng Nabi Isra Mi'raj itu ada namanya Sidratul Muntaha. Di dalam Sidratul Muntaha itu ada namanya Masjid Baitul Ma'mur. Masjid Baitul Ma'mur ini adik-adik sekalian, itu setiap hari ada 70.000 masjid masuk ke sana. Di masjid yang paling ramai, alhamdulillah, masjid kita paling sepi ya. Masjid Baitul Ma'mur ini paling ramainya masjid dengan malaikat. Setiap hari itu 70.000 malaikat masuk, tidak keluar kembali, tidak keluar sampai yaumul kiamat, sampai akhir kiamat ini. Setiap hari masuk 70.000, besok masuk 70.000, besok masuk 70.000 terus.
Akhirnya nyampe di Baitul Maqmur, Kanjeng Nabi bertemu dengan salah satu sosok malaikat yang punya 1000 tangan. Kita punya berapa tangan? Punya berapa tangan? Dua. Itu malaikat punya 1000 tangan. Setiap tangan itu punya 1000 driji. Berapa driji berarti? Coba bayangkan. Satu malaikat itu punya 1000 tangan. Setiap tangan satu punya 1000 driji. Berarti berapa driji? 1000 kali 1000 berapa? Ya 1.000.000 driji malaikat itu. Akhirnya malaikat itu ditanyakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Setengah gawok takjub. Hei malaikat, kau ini aneh daripada malaikat-malaikat yang lain. Apa tugas Allah kepada kamu? Allah berikan 1000 tangan dan 1000 driji. Ya Rasulullah, kata malaikat itu, saya tugasnya ini adalah menghitung hujan. Jadi hujan yang jatuh ke bumi itu sesuai dengan hitungan saya. Seumpamanya besok Allah bukan hujan dari malaikat, besok hujan itu bukan sekian ribu tetes, maka sebelum saya hitung tetesannya selesai, belum pernah berhenti menghitung hujan. Itu tugas saya. Hujan saja Bapak Ibu ada hitungannya, apalagi ibadah dan amal kita. Coba bayangkan, ada malaikat tukang hitung hujan, tugasnya itu tukang hitung tetesan hujan. Jadi hujan yang turun ke bumi ini ada hitungannya. Selagi malaikat yang bertugas menghitung hujan belum selesai, hujan tidak akan pernah berhenti. Akhirnya Kanjeng Nabi bertanya, ya malaikat, adakah yang suatu amalan dikerjakan oleh umatku yang tidak bisa kau hitung? Ada, Kanjeng Nabi, yaitu ketika umat mau berkumpul, ketika anak SMK berkumpul, ketika dewan guru berkumpul mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW, saya tidak bisa menghitung turunnya hujan rahmat kepada mereka yang bersolawat kepadaku. Allahumma shalli ala Muhammad. Barisan kita bersolawat ya Nabi, itu banyak rahmat yang Allah turunkan yang tidak bisa terhitung pahalanya oleh kita yang diterima sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Makanya kita semakin cinta kepada Kanjeng Nabi, yaitu kita akan selalu mengadakan adanya Maulid Nabi Muhammad SAW. Coba saya pengen nanya, dulu masih kecil, saya tahun 90-an itu kalau di masjid Bapak Ibu itu biasanya ciuman ancak, sekarang apa ya? Talam sekarang ya. Itu biasanya kalau di Probolinggo tradisinya itu dikasih bendera, ya. Dikasih sekarang ada apa? Masih ada ya. Kalau bulan Ramadan malam nanti malam ini di masjid-masjid di musola itu ada benderanya. Kalau nanti malam masih ada, biasanya apa yang kita berbuat? Rebutan. Terutama anak yang kecil-kecil rebutan enggak? Saya mengikuti zaman itu, kecilnya saya juga rebutan. Tapi kita tidak tahu apa maksudnya kita rebut itu. Cuma sebatas bendera kita buat tahu, iya kan? Coba tanyakan buat apa bendera itu. Kadang di rumah waktu kecil saya katakan diancak ini buat motoran juga. Ketika saya tanyakan filsafat dari bendera bulan Maulid itu adalah nenek moyang kita, leluhur kita, mbah-mbah kita memberikan tanda itu di bulan Maulid. Pas malam 12 dikasih bendera itu. Dulu itu pada waktu mbah-mbah kita bendera itu diletakkan di rumah-rumah, ya kan? Kalau rumahnya yang tebek itu akan ditebek, tapi ya, sambil tadi sambil di pot ya, diletakkan di pot di tebek. Katanya mbah-mbah saya tanyakan dulu, begini Jo, kenapa bendera itu dikasih di bulan Maulid? Itu menunjukkan orang yang di rumahnya banyak bendera itu, di depan rumahnya banyak bendera itu, berarti mereka cakap etamolotan. Kalau rumahnya gak ada bendera, saya kan tidak pernah muluk itu Jo, gitu katanya. Ya bang ya, jadi sangat masuk akal sekali. Ini tradisi yang ada di Probolinggo. Maka semua umat Muhammad mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Puncak Barat Timur pasti akan merayakan yang namanya Maulid Nabi Muhammad SAW. Beda dengan anak-anak kita. Makanya di sini disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Kanjeng Nabi diutus dengan dilahirkan oleh Allah itu memberikan rahmat kepada umatnya, memberikan kasih sayang kepada umatnya. Beda dengan anak kita. Makanya lahirnya Kanjeng Nabi ini tidak sama dengan kelahiran anak kita.
Bapak Ibu mungkin kalau ulang tahun diadakan nggak? Nah, diadakan ya. Makanya kalau diadakan dibacakan maulid biar mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Jangan dibacakan itu apa biasanya? Hah? Ada panjang umurnya, ada apa juga itu loh. Maka itu bedanya dengan diadakan maulid dengan anak kita. Bahkan ada salah satu habib Bapak Ibu Saudara, adalah salah satu habib namanya Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Aqwas. Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Aqwas ini punya anak yang baru lahir. Punya anak baru lahir. Kalau di sini ada orang yang melahirkan itu biasanya disambangi ya. Anaknya dilihat namanya apa itu? Nyapot, gitu. Namanya nyapot. Jadi ketika Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Aqwas ini, beliau ini termasuk kekasih Allah, orang yang dekat kepada Allah. Nah, beliau ini ketika melahirkan anaknya banyak orang yang nyapot. Bawa kuda, bawa kuda, bawa ini, bawa ini. Sampai di tengah jalan ada orang yang tidak suka sama Habib Abdurrahman ini. Hei, orang-orang mau kemana ini? Orang-orang katanya orang dan ada di pinggir jalan itu. Pak, saya mau nyambangi putranya Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Aqwas, baru melahirkan kemarin istrinya. Ngapain ke sana? Sapi saya kemarin juga melahirkan, udah ditengok juga katanya. Beli siapa itu? Pasti kita emosi. Contoh sudah murid SMK, ada salah satu bapak ibu guru punya anak rombongan sewat ke rumahnya ibu gurunya bawa oleh-oleh bayi. Nyampe di tengah jalan ada orang bilang, mau kemana dek? Saya mau nyambangi putra guru saya yang kemarin lahirkan. Wah, sapi saya kemarin lahir, kamu tidak bisa bagi. Berarti kan disamakan antara anaknya sapi dengan anaknya ibu guru. Ini disamakan dengan anaknya Habib. Mau kemana kalian? Oh, anaknya saya, sapi saya kemarin juga beranak, kalian tidak nyambangi. Marah dia, berdekat dengan orang itu. Hanya ketika kita tidak dilayani, wis nggak usah layani, kita pergi aja ke Habib. Nyampe ke rumahnya Habib, karena setelah berdekat Habib itu siapa bisa melihat orang bahagia dan orang habis tukar. Bapak Ibu, kenapa kalian wajahnya tidak sabar? Katanya Habib Rahman, gini Beb, saya barusan di jalan berdekat sama orang. Kenapa berdekat? Barusan itu saya bilang kalau mau nyambangi putrinya jenengan, putranya jenengan, malah dia bilang ya masih lebih baik nyambangi anak saya, anak sapi saya katanya. Masih lebih baik nyambangi anak sapi saya. Apa alasannya Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Aqwas? Oh, itu benar. Bapaknya kaya di jalan tadi udah, ayo kita sambangi bareng-bareng, sambangi anak sapinya. Wah, kaget orang-orang itu Bapak Ibu. Ini Habib dibela malah ngajak ke sana nyambangi anak sapi, bukan anaknya sendiri. Hanya Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Aqwas ke sana Bapak Ibu, melihat anak sapi kemarin dibawa oleh juga. Nyampe ke sana apa yang terjadi? Dia orang itu tadi takut. Wah, ini Habib rombongan mau demo saya kan? Ternyata tidak. Apa yang disampaikan Habib tadi? Bapak Ibu, kenapa kita menyalahkan orang itu pada dia betul? Maksudnya apa? Maksudnya anak saya yang lahir itu belum tentu manfaat beda dengan Rasulullah dilahirkan. Tapi kalau anak sapi yang orang tadi bilang itu lebih baik anak saya masih ada daripada anaknya Habib, itu betul. Sapi sudah kecil, sudah harganya sekian, besar sedikit manfaatnya dijual sekian, dijual lagi sekian. Tapi kalau anak saya katanya Habib, belum tentu manfaat. Kadang besar sedikit jadi orang tidak beres, kadang bikin sakit, bikin sakit orang tua, kadang bikin marah, bikin buat orang tetangga. Belum tentu manfaat. Kalau anak sapi pasti manfaat. Berarti kalau gitu deh. Makanya kalau lahirnya kanjeng Nabi Muhammad itu pasti rahmatan lil alamin. Kalau anak kita tidak sama, belum tentu jadi rahmat, bisa-bisa jadi penyakit. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini Bapak Ibu sekalian, semoga kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW sebagai cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, semakin cinta semakin melestarikan nilai-nilai sunnatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani ma'i fil jannah. Dahulunya kanjeng Nabi, barang siapa yang mengaku cinta kepada, buktikan dengan melestarikan nilai-nilai atau sunnah-sunnah. Barang siapa yang merasa cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad, kita cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad, buktikan apa cinta kita.
Kalau kita cinta kepada seseorang pasti ada buktinya. Kita cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad, buktikan dengan cara yaitu melestarikan sunnah-sunnahnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya kelak berkumpul dengan kanjeng Nabi surga. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga sedekah yang dikeluarkan Bapak Ibu guru, kemudian yang disantunkan kepada anak yatim, semuanya diterima menjadi amal yang barokah dan mendapatkan yatim yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Sedikit dari saya, semoga barokah bermanfaat, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkesan di hati Bapak Ibu khususnya siswa-siswi SMK, mohon maaf yang tidak ada batasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma ja'al sayyidina Muhammadan khairan nabiyyin wa nas'aluka mujibata rahmatika wa izzati wa sa'atil nabi wa ghadibata min kulli bi wa salamata min kulli sifatin ala ila ghafarahu wa la hamdika wa la hajata illa kulli taharra wa hadat azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih atas segala kesenangan yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat serta bisa kita aplikasikan dalam hidup sehari-hari. Kami sebagai pembacaan acara mohon maaf apabila ada salah. Kurang-lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.